Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, baik lagi bersama dengan aku. Kali ini pada malam hari ini, hari Minggu, tanggal 19 April tahun 2026, aku ingin memberitakan firman Tuhan tentang bagaimana meresapi firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar di akhir zaman. Di sini pun juga topiknya pun juga sedikit lumayan tebal, tapi aku ingin memberanikan diri untuk bisa memberitakan firman Tuhan tentang hal ini. Bagaimana kita meresapi dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik dan benar di akhir zaman. Oke, yuk kita buka dalam kitab Alkitab kita atau mungkin handphone kita, tab kita. Oke, kita langsung aja buka Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di sini Tuhan bilang loh, tapi Tuhan ini sangat baik banget pada Daud, bagaimana Tuhan itu mengasihi Daud sebagaimana dia ingin dikasihi. Nah, Daud pun juga berkata pada Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, ketika kita percaya kita bersama dengan Tuhan, kita tidak mungkin akan goyah. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita tidak mungkin akan binasa. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita tidak mungkin namanya itu masih bimbang. Ketika kita percaya pada Dia, tidak mungkin namanya ada gunung batu itu bakal runtuh. Nah, di ayat 26 tertulis, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Di sini, oke, ketika kita percaya pada Tuhan, nah pada waktu malam kita mau tidur, nah kita berkatakan dengan iman dalam hati kita, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Itu penting banget loh. Nah, kadang aku pernah sekali insom dan bisa tidur, itu karena memikirkan banyak hal, dan ternyata aku sadar bahwa aku hanya cuma mikirin tentang perkara duniawi, tapi tidak memikirkan perkara surgawi. Di situ pun juga aku berkata, Tuhan Yesus baik, ampunilah aku. Tuhan Yesus baik, ampunilah aku. Aku terus ngomong hal tersebut sampai ada kali 20 kali, 30 kali, aku langsung tidur. Beneran, ini kesaksian yang nyatanya apa yang aku alamin. Apa sih artinya dari kesaksian aku ini? Bagaimana coba kita bisa percaya bahwa ketika kita bersukacita, ketika kita sudah menerima Tuhan, kita pun juga harus tidur dengan tentram. Kita harus percaya bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, doa pada Tuhan, nah semua hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanya seizin Tuhan gitu, dan Tuhan ingin menguji iman kita supaya iman kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Dia 27 berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di sini, siapa sih orang kudusnya Tuhan? Kita semua hamba. Nah, orang yang nonton video ini, setiap keluarga, setiap orang yang ada di sini semua itu tidak akan dibiarkan Tuhan mati gitu. Artinya kalau mati di sini tuh kebinasaan itu artinya menuju ke kekelaman, menuju ke neraka, menuju ke api neraka. Kan nggak ada yang orang mau kan ke neraka gitu otomatis. Oke, kita buka dalam kitab Galatia 1 ayat 4 sampai 5. Tertulis, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Dan di sini ayat 5 tertulis, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Nah, percaya nggak? Kemuliaan Tuhan itu luar biasa, berkat Tuhan itu luar biasa. Berkat Tuhan itu ibaratnya melebihi gunung pasir yang dijanjikan oleh Tuhan ke Abraham. Berkat Tuhan itu melebihi juga laut-lautan. Berkat Tuhan itu juga melebihi apa yang kita ekspektasikan. Dan hamba pun juga masih struggle dalam membangun perusahaan musik rohani ini gitu. Ini termasuk juga proyek yang hamba ingin bisa bangunkan, dimanapun juga hamba juga punya memiliki mimpi bisnis gitu.
Oke, nah di ayat 12 di masih Galatia 1 tertulis, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Di sini Yesus Kristus memberikan hikmat. Nah, Rasul Paulus itu tuh memiliki karunia yang sangat luar biasa, karunia untuk menulis, karunia untuk menginjil, karunia untuk mengasihi, karunia untuk bisa memeluk orang lemah gitu. Apalagi Rasul Paulus ini menulis surat ke jemaat di Galatia. Nah, banyak banget yang dia tulis, bukan cuma Galatia doang, Roma juga, Korintus juga, Filipi juga, banyak banget. Dia salah satu juga tokoh Alkitab yang benar-benar bagus dan keren banget. Nah, di ayat 20 sampai 21 dia memegang firman Tuhan, di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Nah, di sini apa yang Rasul Paulus tuliskan itu selalu benar gitu, dan nggak pernah berdusta. Dia nggak pernah bohong gitu ketika dia tulis. Artinya apa? Ketika dia menulis, dia benar-benar menulis dari dalam hati. Oke, sekarang aku pindah lagi ke dalam kitab Perjanjian Baru, dalam terjemahan baru edisi 2. Nah, di sini dalam Lukas 1 ayat 49 sampai 50. Nah, yuk kita baca yuk. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan di sini rahmat itu artinya itu hikmat. Hikmat akan turun kepada kita ketika kita takut akan Tuhan. Hikmat akan turun kepada kita ketika kita memiliki obedience kepada Tuhan. Itu yang terpenting gitu. Dan di ayat ke-55, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Allah yang kita sembah itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya hal itu. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi meresapi firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik dan benar di akhir zaman? Cuma satu, bayangin coba, ini topi. Nah, ini topi kita gunanya untuk menutupi rambut kita. Nah, ibaratnya begini. Nah, bayangin Tuhan itu topi kita. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta perlindungan, ketika kita minta berkat, ketika kita minta segala hal yang kita inginkan, bisa terjadi ketika kita memiliki kehidupan yang benar, memiliki pikiran yang benar, memiliki hatinya benar. Nah, bagaimana caranya? Cuma satu, baca firman Tuhan, doa, dan juga menyembah kepada Dia. Itu yang paling terpenting. 3 hal ini yang menjadi hal yang mutlak untuk kita bisa lebih lagi dekat dengan Dia. Percuma kalau kita doa, baca firman, dan menyembah, tapi hati kita ke tempat lain gitu. Oke, ini sekian dari khotbah aku, kiranya bisa memberkati kalian semua. Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini Abang ingin berdoa pada setiap orang yang menonton video ini. Kiranya kami takut ya Tuhan, di akhir zaman ini kami tidak akan angkat ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ketika kita bersama Engkau, kita bakal mendapatkan berkat dan juga diangkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Allah yang penuh kasih. Kau ajari kami supaya mengasihi Engkau dan menjadi sesama ya Tuhan. Ini doa kami alaskan doa kami hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk semangat ya.